Ahmad. Oke, kita buka lagi ya BSS-nya ya. Nah, transaksi tanggal 4 menerima pesanan, yang sebelumnya tanggal 2. Berarti kalau pesanan, kemarin tanggal 2 belum ada jurnalnya, kita lihat saya close dulu ya. Kita lihatnya di purchase register, daftar pembelian. Ya, kita klik daftar pembelian, terus ganti tanggalnya date from. Kita mulai saja, kebetulan ini bulan Oktober. Belum Ibu share screen, Bu. Oh, belum ya. Maaf. Ya, share screen. Ya, sudah kelihatan layarnya? Udah, Bu. Ya, oke, date from-nya ganti ya. Date from-nya ganti sesuai dengan bulan dan tahun saudara. Ini kebetulan bulannya bulan Oktober ya, berarti dari awal saja 01 Oktober 2016 ya. Nah, ini kita lihat data-datanya kemarin order, kita klik aja di order ya. Pesanan kemarin di order, kita klik order. Nah, ini muncul order tanggal 2. Ya, jadi yang pesanan ini nggak perlu kita buat baru lagi, tinggal mengambil di daftar pesanan. Nah, daftar pesanan di bawahnya ada receipt item, change to bill dengan pay bill. Ya, receipt item ini artinya penerimaan barang, change to bill berubah, kemarin order diganti ke bill, pay bill membayar. Nah, kita apa? Menerima ya kan? Menerima pesanan kan begitu. Nah, kalau menerima pesanan kita pilih receipt item. Ya, kita pilih receipt item, klik. Account for item, oke. Oh, ini link account-nya belum ya? Receipt item, kita pilih saja receipt item. Menerima barang ya, berarti hutang usaha. Kita pilih hutang usaha. Bisa. Oke. Ya, kalau muncul seperti tadi pilih saja hutang usaha. Nah, linknya kemarin belum dibuat ya, receipt item. Nah, muncul seperti ini ya. Suppliernya PT Delta, Siptup. Nah, kita sekarang di PT Pasifik ya. Terminnya sudah betul ini ya, 510N30. Tanggal purchase-nya abaikan. Ya, ganti tanggalnya, tanggal berapa sekarang? Penerimaan tanggal 4, berarti 04 Oktober 2016 ya. Ini tergantung bulan masing-masing ya. Kebetulan si Widya ini bulan Oktober. Nah, tadi dikatakan bahwa pesanannya sesuai dengan penerimaan barang sesuai dengan pesanan. Nah, kemarin dipesan 10, berarti receipt barangnya diterima juga 10 ya. Harga juga tidak berubah. Barang dipesan 30, terima juga 30, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau sudah kita tinggal record. Sudah diganti ya, kan receipt ini, menerima. Barang dipesan sesuai dengan, barang diterima sesuai dengan barang dipesan, katanya di soal. Nanti kita ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak kita record ya. Kalau sudah kita record. Nah, kita cancel. Shift-nya tadi, Bu? Ambilnya di purchase register. Saya minta tolong waktu apa ya, saudara semua sudah standby dengan laptopnya, dengan ABSS-nya dan dengan soalnya ya, supaya waktu saya menjelaskan ya, waktu saya menjelaskan saudara sudah langsung mengerjakan di laptopnya ya. Oke, yang lainnya udah ya. Di purchase register, pilih order. Nah, di sini sudah ada tanda checklist ini. Perhatikan, kita sudah menerima tadi ya, maka di sini resipnya sudah ada tanda checklist, sudah diterima katanya. Ya. Nah, kalau belum ada pembayaran seperti ini, kita belum bisa lihat jurnalnya.
jurnalnya belum ada. Nah, purchase menerima tanggal 4. Ini ya. Nah, persediaan barang dagang sudah diterima, sudah masuk ke hutang dia. Kalau sudah diterima, belum ada pembayaran, sudah dianggap sebagai hutang. Ya. Barang yang dipesan sudah dianggap sebagai hutang. Jadi di sini ada pertanyaan? Lihat jurnal ya. Kalau tidak ada, ya, berarti kita lanjut ke transaksi tanggal 5. Silakan, Shirley Ambri, baca transaksi tanggal 5. Baik, Bu. Perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 4.500.000. Transaksi berulang. Nah, ini transaksi berulang ini maksudnya program ABSS ini hanya membuat sekali saja, membuat sekali terus dinyatakan berulang. Nanti tiap bulan itu langsung otomatis terjurnal ya. Coba kita lihat. Oh, tadi Shirley ya. Shirley, kalau ini jurnal khususnya apa ini? Kita kan punya 3 jurnal khusus. Ada jurnal khusus banking, sales, purchase. Kira-kira yang mana nih? Jurnal khusus mana yang kita mau ambil? Untuk transaksi tanggal 5 ini, membayar gaji karyawan. Shirley? Iya, Bu. Yang mana? Jurnal khusus yang mana? Ini kan kita punya 3 jurnal khusus. Banking, sales, purchase. Banking, Bu. Ya, banking ya. Kalau di luar penjualan dan pembelian, kita pilih banking. Nah, di banking ini jurnal khususnya, jurnal khusus di banking ada untuk transaksi spend money. Spend money yaitu pengeluaran uang. Dan juga ada transaksi receive money. Receive money itu penerimaan uang. Nah, sekarang tanggal 5, Shirley. Ini menerima atau membayar ya, Shirley? Membayar, Bu. Berarti membayar yang mana kita pilih? Spend atau receive? Receive, Bu. Coba, tadi saya sudah menjelaskan spend sama receive. Yang lainnya bisa jawab? Spend money. Spend ini pengeluaran, receive penerimaan. Nah, membayar ini termasuk menerima atau mengeluarkan? Berarti mengeluarkan ya, kita pilih spend. Jadi Iya, Bu. saudara nanti ujian, saudara harus bisa menganalisa soal. Ini soalnya kemana ya jurnal khususnya? Terus ini mengeluarkan atau nerima ya? Ya, kalau membayar gaji berarti itu mengeluarkan, kita pilih spend money ya. Membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 4.500.000. Nah, ini muncul di sini ya. Kalau akun kas ini saldo balance, ini saldonya 2.500.000. Tak mungkin kita pakai kas ya, karena saldonya lebih kecil daripada uang yang mau kita bayar. Kita pilih saja Bank Pasifik misalnya ya. Pilih Bank Pasifik, use account. Nah, Pasifik masih banyak uangnya ya, saldo uang di Bank Pasifik yaitu 29.500.000. Kita akan membayar gaji karyawan 4.500.000. Berarti di sini memonya kita buat keterangannya ya, pembayaran gaji karyawan bulan. Nah, kebetulan ini si Widya bulannya Oktober. Saya sebut bulan Oktober 2016. Kalau misalnya saudara bulan Maret, berarti pembayaran gaji karyawan bulan Maret ya, tergantung bulan saudara. Ini saya ganti juga tanggal berapa ini? Tanggal 5. 05 Oktober 2016. Ya. Nah, gaji karyawan ini template ini atau formulir ini, kalau secara manual membayar gaji karyawan kan debitnya beban gaji, kredit kas kan begitu ya, atau kas di bank. Kasnya sudah, ya. Berarti apa lagi yang belum kita masukkan akunnya?
Akun gaji karyawan ya, atau beban gaji. Ini gaji karyawan ya nama akunnya. Di use account kita buat berapa jumlah gaji karyawan? 4.500.000. 4.500.000. Udah ya? 4.500.000. Semua sudah sampai sini? Oke, Bu, ada kalau belum, pertanyaan, Bu. ya silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ini katanya waktu sudah enter tanggal, you may not enter transaction before your conversion date, Bu. Tanggalnya. Berarti saudara tanggal berapa? Kalau saudara masukkan tanggal terus ada ngomong sebelumnya, berarti saudara tanggal berapa? Harus sesuai Tanggal 5. dengan tadi. Enggak, saudara Tanggal- dia set up company information saudara bulan berapa? Juni, Coba. Bu. Juni tahun 2016, Bu. 2016. Berarti di sini bulan Juni. 05 Iya, Bu. 06 2016. Iya, Bu. Itu yang saya enter, Bu. Terus Keluar yang tulisan tadi, Bu. coba saya sebentar ya. Saya cancel dulu. Coba saudara, di sini apa namanya? Udah dapat, Bu. Settingan masih dolar lagi, Bu. Oh, dolar. Kalau dolar tuh kebalik jadinya ya. Oke ya. Iya, Bu. Banking, ya. Saudara ganti aja jadi rupiah ya. Karena kalau itu artinya berbeda jadinya. Kalau ini kalau di dolar kan tanggal 10 bulan Mei jadinya ya. Oke ya. Kita lanjut. Ini saya ganti Bank Pasifik saja. Oke, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan Oktober 2016 ya. Ya, ini akunnya kita pilih gaji karyawan. Jumlahnya berapa ini? 4.500.000, 4.500.000. Nah, udah sampai sini. NT ya, sudah pilih NT di sini apa kan kita di sini tidak ada keterangan pajak ya. Nah, di emon di atas di bawah tangga kan ada emon itu. Di saudara klik saja. Nah, muncul angkanya 4.500.000 ya kan. Setelah itu saudara enter. Nah, di enter, maka di sini auto balance-nya 0 ya. Jadi auto balance-nya 0 baru bisa diproses, baru bisa di-record. Kalau belum 0 belum bisa di-record ya. Gimana tadi, Bu? Ya ini nih, coba saya hapus. Oke, Bu. Sudah berapa ya? Di itu aja di kelebihan. Ya 45 juta ya, 4.500.000. Kelebihan 0,1. Ya, oke ya. Kalau sudah kita record. Nah, kita cancel ya, tutup. Kita lihat transaksi jurnalnya. Berarti transaksi jurnal pengeluaran uang ya di disbursement. Ini jurnalnya jurnal umum, general, disbursement pengeluaran, resip penerimaan, sales penjualan, purchase pembelian, inventory persediaan ya. Nah ini tanggal kita tadi. Ini keterangannya ya. Ya ini nggak ada keterangan ini nih. PT Delta saja. Ini apa ini tanggal apa ini? Tanggal 2. Andromeda melunas seluruh hutang kepada pelunasan hutang ya. Mesti keterangan di sini ya, di memo ini saudara mesti tuliskan sehingga pada saat jurnal ada kelihatan ini pembayaran gaji karyawan. Ini PT Delta saja. Kalau untuk memperbaiki ya misalnya ada yang salah, saudara pilih panah. Panah ini saudara klik. Nah, payment PT Delta atau pelunasan boleh juga ya. Pelunasan hutang kepada PT Delta ya, mungkin kemarin belum lupa saya menjelaskan keterangan ya. Kok nggak muncul?
Nggak muncul. Ya udah nggak apa-apa. Nanti udah ini udah terapa ya, udah terrecord. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke tanggal berikutnya, tanggal 6. Oh maaf, berulangnya belum saya jelaskan ya. Kita buka lagi. Tanggal 5, nah di bawah ini ada save as recurring, use recurring ya. Kita pilih save as recurring. Sudah, kita akan simpan data ini setiap bulan. Jadi frekuensinya monthly, bulanan. Jadi nanti bulan depan tanggal November, tanggal 5 November pembayaran gaji karyawan otomatis, tinggal use recurring aja lagi. Kalau sekarang kita simpan datanya. Starting on, mulainya sejak kapan? Kita buat mulainya sejak sekarang. 05/10/2016 ya. Mulai tanggal sekarang untuk yang akan datang setiap bulan. Terus continue. Nah, ini artinya apakah setiap bulannya pakai batas atau tidak, gitu ya. Kalau tidak sampai tidak ada batasnya, seterusnya setiap bulan sampai kita nanti ada perbaikan. Ya, kita pilih saja continue indefinitely. Ya, ini alert ini untuk sama kayak alarm ya, pesan ya. Apakah setiap bulan ini perlu dilakukan reminder, pengingatan. Misalnya ini pembayarannya tanggal 5. Nah, bulan depannya perlu nggak diingatkan? Kalau nggak perlu ya saudara jawab never. Tapi kalau perlu saudara klik ini yang di sebelah never itu ada klik panah ke bawah ya. Ada yang on its due day, ada yang day advance, day ya, berapa hari ini? Day in advance. Ini artinya kalau never ini tidak pernah diingatkan, jadi otomatis saja langsung. Kalau ini pada saat tanggalnya, berarti bulan depan tanggal 5 langsung bunyi alarmnya gitu ya. Diingatkan gitu ya. Atau 1 hari sebelumnya. Kalau 1 hari sebelumnya berarti kalau setiap tanggal 5, bulan depannya tanggal 4 sudah bunyi alarm. Ini gitu ya. Apakah ada, kalau tinggal muncul layar seperti ini, kalau misalnya masih menggunakan itu, kita langsung use recurring. Otomatis dia muncul transaksi tersebut ya. Paham ya? Berarti kita buat on is due date aja. Pada saat tanggalnya aja dibuat alarmnya. Oke. Kalau sudah kita save, kita simpan. Kalau sudah ini kita oke ya. Kalau di jurnal nggak nampak kelihatan apa yang kita save recurring tadi ya. Cuma nanti kalau bulan depan langsung otomatis muncul transaksi yang sama. Jadi tidak perlu cuman menggunakan use recurring aja lagi. Kalau sudah kita close, kita masuk ke transaksi tanggal 6. Tanggal 6, coba saya stop share. Sunatsmi. Ada? Sunatsmi ada? Ada, Bu. Ya, silakan baca transaksi tanggal 6. Tanggal 6, perusahaan mengembalikan satu buah kursi rusak dengan kode Ergo 705 kepada PT Delta. Ya, oke. Pengembalian barang ya, itu namanya retur ya. Kalau kita mengembalikan barang itu namanya retur. Coba kita lihat screen saya bagaimana caranya kalau ada pengembalian barang. Nah, pengembalian barang ini ada 2 langkah caranya. Yang langkah pertama, kita buat dulu sama membeli, tapi tandanya min. Mengembalikan barang. Coba tadi saya tanya siapa tadi? Sunatsmi ya. Mengembalikan barang di tanggal 6 ini. Transaksi sebelumnya pembelian atau penjualan? Sebelum Perusahaan mengembalikan satu buah kursi kepada PT Delta. Berarti ini transaksinya sebelumnya pembelian atau penjualan? perusahaan mengembalikan satu. Oh, pembelian, Bu. Ya, pembelian. Berarti kita pilih di
pembelian. Pembelian itu apa? Pembelian itu apa namanya? Sales atau purchase? Coba pembelian apa? Sales atau purchase? Yes, Bu. Purchase. Ya, saudara harus hafal. Nanti besok gimana tuh? Ini apa ya? Nanti salah saudara jurnalnya. Jadi saudara mesti hafal sales. Sales kan gampang nih, penjualan. Purchase pembelian. Jadi kalau ada transaksi pembelian, kita pilih purchase. Nah, ini tadi kan mengembalikan barang. Itu sebelumnya ada transaksi pembelian. Caranya sama, waktu kita membeli purchase, kita masukkan enter purchase. Terus ini receipt item ya. Kita pilih di sini bill, ya. Suppliernya kita pilih siapa? Dari PT Delta ya. Delta kita pilih PT Delta, use supplier. Kalau muncul seperti ini cancel saja. Nah, kalau untuk ke PT Delta ini terminnya apa? Terminnya? PT Delta terminnya apa? Terminnya 510, saudara lihat soal ya. Data pemasok kita transaksinya 510 N30. Kita ganti in a given of days 10 30. Oh, pengembalian barang. Masuk aja. Oke, kita sudah tanggalnya kita ganti ya. Tanggal berapa? 5 apa 6 tadi ya? 6 ya. 06 Oktober 2016. Berarti kalau mengembalikan, kita buat min ya. Berapa unit? 1 unit berarti min 1 ya. Terus barangnya apa yang dikembalikan? Ergo 705 ya. Use item. Oke. Coba berapa harga barangnya? Kok nggak muncul? Coba ulang. Nah, baru muncul. Berapa harga barang dikembalikan? 325.000. Coba perhatikan. Soalnya barang dikembalikan. Saudara mesti cek lagi tanggal sebelumnya, tanggal berapa itu transaksinya. Perhatikan ya.
Tanggal 2, Bu. Tanggal 6. Ya, ini kan nggak ada harganya ya. Kalau nggak ada harganya, saudara cek barang yang dibeli kepada PT Delta sebelumnya. Ya, itu ya harganya 375.000. Jadi saudara masukkan 375.000. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita record. 325.000, Bu. Berapa Bu? 325 apa? 325? 325 ya berarti ya. 325 salah itu berarti. Coba tanggal 2-nya sebentar ya. Enggak ini ya. Pakai pajak enggak ya? Berarti NT ya. Kok ini kosong ini? Ini gimana ini kosong ini? Ini siapa ini ya? Si Widya kenapa ini kosong Widya? Kenapa ini kosong Widya? Widya? Kenapa kosong? Keterangannya nggak ada. Emang kayak gitu kemarin, Bu. Yang pas dia order. Harusnya saudara berapa unitnya mana? Berapa unitnya di order mana? Kan kata Ibu kalau pas order belum ada jurnal, Bu. Sebentar. Bentar ya saya close dulu. Oh iya. Di sini ada ya. Oke. Tanggal. Bentar lupa saya. Itu ada NT-nya apa enggak ya? Kita pakai pajak atau enggak ya? Oh, berarti sini NT ya. Berarti mengembalikan juga NT berarti. Oke, tanggal 6. Ya, berarti sini NT juga. Oke. Di sini 325 ya. Nah, ini. 325.000 baru kita oke. Oke. Untuk apa? Untuk pengembalian barang ini ada dua langkah ya. Dua langkah itu langkah pertama. Langkah pertamanya kita minkan dulu. Tadi sudah ya, udah kita minkan untuk pengembalian barang. Sekarang langkah yang kedua, sebelumnya membeli barang belum bayar ya, tapi membelinya secara kredit. Kalau tadi baru pengembalian barang, langkah yang keduanya pengurangan hutang. Coba perhatikan, ini belum bayar ya, tanggal 2 pesan, tanggal 5 barangnya, tanggal 4 barangnya sampai belum bayar. Berarti mengurangi hutang. Caranya kita pilih purchase register. Sudah? Setelah itu ada return and debit. Ya, return and debit ini ada tanggal 6. Tanggal 6 Oktober yang tadi kita retur ya. Ya. Di bawahnya ada receipt refund dengan apply to purchase. Ini artinya receipt refund mengembalikan dana. Sama seperti saudara beli barang, udah dibayar, pas barangnya dikembalikan, uang saudara dikembalikan gitu ya. Nah, kalau ini tadi transaksinya saya cek belum membayar. Kalau belum membayar berarti mengurangi hutang. Kita pilih apply to purchase. Kita pilih apply to purchase. Nah, hutangnya ada
14.550.000. Nah, tadi harganya 375.000 ya. Maaf, 325.000. Nah, 325.000 ini yang akan kita kembalikan. Setelah itu, kalau ini nggak bisa direcord ya. Nah, Tanggalnya belum Ibu ganti yang tadi, Bu. iya, itulah. Pengurangan hutang, purchase ini dia. Oke, saya hapus saja lah ya. Edit, delete. Oke. Kita lihat lagi purchase register. Nah, ini ya. Kita pilih apply to purchase. 325. Kita ganti tanggalnya, tanggal 6 ya. 06 Oktober 2016. Saya enter. Sudah? Kalau ini tanggal dah. Kalau sudah kita record. Udah hilang deh ya, return and debit-nya hilang. Kita cek di jurnal. Nah, ini tanggalnya sudah oke ya. Ada pertanyaan? Bu, tinggal Bu. Untuk pengembalian barang ada 2 langkah ya. Langkah yang pertama kita minuskan, sama seperti membeli, enter purchase, kita minuskan ya. Langkah yang kedua untuk pembayaran hutang atau pengembalian barang, pengurangan hutang atau pengembalian uang ya. Kita pilih di purchase register, ada return and debit-nya karena sudah bayar, udah hilang deh ya. Oke. Sekarang tanggal 7. Tanggal 7. Semua sudah siap? Tanggal 6. Kalau Cindy ada belum apa sih, Cindy ada pertanyaan? ada please specify an account for let change paid katanya Bu. Apa? Yang di langkah mana? Langkah 1, langkah 2? Yang kayak gini Bu. Ya itu di langkah yang mana? Di jurnal atau di mana? Kurang kelihatan ya. Di mana? 2 Bu. Di langkah 2. Yang pas ya Bu. Di purchase registernya. Iya Bu. Di purchase register kan ada muncul. Dibuat dulu langkah 1. Kalau belum buat langkah 1 nggak bisa muncul di langkah 2. Ya, langkah 1 kita buat dulu minus, baru muncul langkah 2-nya. Kalau belum ada langkah 1 belum muncul, saudara lanjut aja langkah 2 langsung, nggak bisa. Langkah 1 dulu otomatis muncul di return and debit tadi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tanggal 7. Kita sampai transaksi tanggal 10 saja ya. Berarti ujian besok sampai tanggal 10 transaksinya. Ya. Di tanggal 7. Ibu, Ya. boleh tengok transaksi jurnal punya Widya tadi lagi, Bu? Transaksi jurnal aja, Bu. Jurnalnya aja. Iya, Bu. Ini jurnalnya. Bentar, Uang. Bu. Kalau Sudah? Winda, Bu, Bu. mau nanya Bu. Sudah ini? Ada yang berbeda jurnalnya? Enggak sih, Bu, Bu. Cuman, Bu, Winda tanggal 2, habis tanggal 2 tuh langsung tanggal 6, Bu. Habis itu baru tanggal 4, habis itu baru tanggal 6 lagi, Bu. Ada nggak apa-apa tuh, Bu? Tanggal 2, tanggal 4-nya? Iya, Saya tanggal nggak ngecek. 4-nya.
Setelah tanggal Saya 6. Saya nggak ngecek jurnalnya si Widya ya tadi. Saya nggak ngecek. Enggak punya Winda sih, Bu. Enggak punya Widya, Bu. Ya, enggak maksud saya nggak ngecek punya. Dia kan sesuai tanggal. Coba saya ulang ya. Tanggal 2 pertama itu tidak ada jurnalnya. Ya. Tanggal 3 ada jurnalnya. Tanggal 3 yang kedua juga ada jurnalnya. Tanggal 4, nah ada jurnalnya karena sudah terima barang. Tanggal 5 ada jurnalnya, tanggal 6 ada jurnalnya. Jadi satu-satu aja, saya nggak ngecek nih kok ada yang, maka tadi saya kok ada ini gitu ya. Kalau sesuai dengan arahan saya, ada jurnalnya, kan saya setiap transaksi kan saya kasih tahu ini jurnalnya ya. Itu aja yang saudara pedoman nih. Ya, jangan pedomanin punya si Widya ya. Punya si apa ini? Ini Widya ya. Pedomani yang arahan saya saja ya. Oke ya. Nanti kita lanjut transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7. Fahrul Akbar. Ada Fahrul Akbar? Ada, Bu. Ya, silakan baca transaksi tanggal 7. 7 Januari perusahaan mentransfer uang dari Bank Atlantik ke Bank Pasifik sebesar 20 juta rupiah, Bu. Oke ya. Kalau transfer, sebentar ya, saya screen dulu. Transfer ya. Transfer uang itu bukan penjualan, bukan pembelian. Nah, di banking ada nggak menu transfer? Tidak ada ya. Nah, yang ada di menu account. Nah, di banking ini menerima mengeluarkan uang. Di menu accounts. Account ini ada transfer money ya. Nah, di account sini, menu account sini ada jurnal umum, record journal entry, dan ada transfer money. Berarti kalau ngirim uang, pilih transfer money di accounts ya. Accounts, transfer money. Ya. Nah, sekarang transfernya dari mana ke mana? Dari Bank Atlantik. Ya, berarti kita pilih from Bank Atlantik. Ya, from Bank Atlantik ke Bank Pasifik. Oke, saya ganti. Yang nomornya abaikan saja, tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 7 ya. 07 Oktober 2016. Ya. Bank Atlantik ke Bank Pasifik. Perhatikan current balance artinya saldo sekarang ya. Bank Atlantik saldonya sekarang 47 jutaan. Bank Pasifik saldonya sekarang 25 jutaan. Nah, berapa yang mau ditransfer? 20 juta ya. 20. Bentar. Halo? Ya. Pakai uang emas dulu ya. Ya. Berapa? Oh ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini setelah ini keterangannya di bawah ya, setelah ditransfer, nah jadinya saldo Bank Atlantik 27 juta, Bank Pasifik jadi 45 juta ya. Sama ya. Kalau sama kita record. Kalau sudah cancel, kita lihat jurnalnya. Nah, transaksi jurnalnya. Nah, ini ya di disbursement ya. Berapa tadi, Bu? Apa? 20 juta, Bu. Iya. Ya. Ini Bank Pasifik 20 juta, debit kreditnya Bank Atlantik 20 juta. Oke. Kalau sudah kita close. Kita lanjut transaksi berikutnya. Anissa Fitri. Coba Anissa Fitri ada? Ada, Bu. Baca transaksi tanggal 9.
Perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan PT Batavia yang ditransfer melalui Bank Pasifik dan dari PT Matahari yang telah ditransfer melalui Bank Atlantik. Ya, berarti perusahaan menerima dua pelunasan ya. Satu dari Bank Pasifik, satu lagi dari satu dari PT Matahari, satu lagi dari PT Batavia ya. Coba untuk pelunasan, menerima pelunasan dari pelanggan. Berarti Anissa ini penjualan atau pembelian Anissa? Penjualan, Bu. Oke, penjualan ya. Jadi kita screen. Ya, kita ambil sales. Penjualan ya. Menerima pelunasan. Berarti penjualan ada receipt payment ya. Kita pilih receipt payment. Udah, kita bentar ya. Oke ya, menerimanya kalau Bank Atlantik dari Bank Atlantik. Oh enggak ya. Perusahaan menerima pelunasan dari PT Batavia ke Bank Pasifik. Ya, berarti di sini Bank Pasifik ya. Kita pilih Bank Pasifik. Nah, customer-nya kita pilih PT Batavia. Nah, muncul data PT Batavia, piutangnya 15 juta. Ya. Melunasi, kalau melunasi berarti lunas semua. Kita ganti tanggalnya tanggal 9. Nah, dilunasi katanya ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 9. Berarti dapat diskon ya. Dalam jangka 10 hari dapat diskon, berarti yang dibayar hanya 14.700.000. 14.700.000. Ada yang nggak ada diskon? Ada, Bu. Kalau nggak ada diskon, coba tanggalnya diganti. Ada nggak tanggalnya sesuai dengan tanggal Udah, Bu. apa? Baru muncul, Bu. Udah muncul ya? Jadi ada dua kemungkinan, tanggal mungkin saudara lupa ganti, atau pada saat memasukkan data-data piutang tadi sebelumnya tidak dibuat terminnya, sehingga tidak muncul. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Jadi ini utangnya 15 juta, tapi karena ada diskon 300, bayarnya 14.700.000. Nah, di amount receive ya, di atas kita klik saja. Setelah itu di enter. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini kita record. Caranya sama, satu lagi dengan PT Matahari, kita record. Nah, ini jawab saja print letter ya, nanti printnya. Yang kedua, PT Matahari ke bank mana ini? Bank Atlantik ya. Bank Atlantik. Ya. Ini ada tulisan keluar unbalanced transaction may not be record, Bu. Kenapa? Putus Ada suaranya. tulisan unbalanced transaction may not be record, Bu. Saudara enter dulu, enter. Udah di enter. Setelah saudara masukkan di amount receive, saudara enter. Nah, seperti ini ya, ini 9.800.000. Saya ketik di sini 9.800.000. Nah, pas yang di atasnya diklik. Setelah itu saudara enter. Kalau ini masih auto balance-nya coba ya. Saya record. Nah, dia langsung otomatis itu. Udah, Bu. Coba. Makasih, Bu. Ya, print letter. Oh, udah langsung otomatis ya. Ini jurnalnya menerima, berarti di resip ini ya jurnal. 14.700.000 dengan 9.800.000. Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang terakhir tanggal 10 ya. Tanggal 10.
Atika Rahmi ada? Ada, Bu. Silakan baca transaksi tanggal 10. Transaksi tanggal 10, perusahaan membayar sewa ruang untuk bulan Januari sebesar Rp2.500.000. Nah, ini jurnal khusus mana ini, Atika? Membayar. Kan ada 3 tuh jurnal khusus. Jurnal khusus yang mana? Ini ada Banking 3. Banking. Terus apa lagi? Spend atau receive? spend, Bu. Ya, spend ya. Membayar ya. Membayarnya pakai apa ini? Perusahaan membayar sudah untuk bulan Januari sebesar 2.500.000 ya. Nggak salah kita pakai kas ya. Kita ambil saja yang mana banyak uang kita, Bank Atlantik sajalah ya. Bayar sewanya pakai Bank Atlantik. Uangnya masih banyak ini ya. Saldonya Bank Atlantik 37 juta. Yang mau dibayar 2.500.000. Oke. Kita ganti date-nya tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. 10 Oktober 2016. Ya. Saya bayar pembayaran sewa ruang bulan. Nah, karena ini bulan Oktober berarti bulan Oktober 2016 ya. Klik di sini beban sewa. Mana ya? Yang sewa ruangan mana ini? Nah, biaya sewa ruang. Use account. Terus angkanya berapa? 2.500.000 ya. 2.500.000. Ini NT ya, tidak ada berita pajak. Kalau sudah, saudara klik atasnya, amount receive, saudara enter. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita record. Ya. Nah, ini ya. Pembayaran sewa ruang, debitnya biaya sewa ruang, kreditnya Bank Atlantik. Nah, ini jurnal, kalau kita ingin melihat jurnal semuanya, kita pilih all. Oke, untuk persediaan barang dan semuanya, ngecek persediaan barang dan sebagainya, mengganti harga barang itu nanti habis setelah UTS ya. Ini baru pengenalan Januari, jurnal. Nah, nanti kalau ada adjust inventory, persediaan, set item price, harga bisa diganti. Kalau sebelumnya kita buat harganya 100.000 per unit, bisa diganti jadi 110 atau di bawah 100 bisa juga ya, mengganti harga. Tapi sekarang belum materi saudara nanti setelah UTS. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Ya, saya tertinggal tanggal 6 tadi, Bu. Nanti kan ada videonya. Temannya tadi udah merecord, itu tadi direcord kan? Nanti tolong share ya videonya, bisa dibaca. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya silakan. Anissa mau nanya soal absen tadi, Bu. Absennya kenapa? Tadi kan pas Anissa baru masuk, Bu, tadi kan masalah jaringan. Pas baru masuk, Anissa nggak on cam, Bu. Jadi pas Ibu nge-screen nggak on cam jadinya, Bu. Coba saya ulang lagi share screen-nya ya. Coba saya ulang lagi ya. Oke, 1, 2, tolong aktifkan videonya semua. Supaya saya bisa merekap absen untuk penilai absen saya ya. Oke, aktifkan videonya semua. Oke, saya hitung sampai 3. 1, ya, 2, 3. Ini ada 2 sheet ya. Ini sheet 1 dulu. Sekarang sheet 2-nya.
1, 2, 3. Coba ya ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita UTS-nya hari Minggu ya. Hari Minggu mulai jam 9. Waktunya 2 jam setengah. Berarti sampai jam setengah 12. Ya. Jadi kita ujian jam 9 sampai jam setengah 12. Nah, ujiannya soalnya dari awal. Dari saudara membuat file perusahaan, saudara membuat daftar akun, memasukkan data-data awal, seperti dari neraca saldo, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar persediaan, dan jurnal. Ya, makanya waktunya panjang, 2 jam setengah. Ya, siapkan jaringan, baterai ya, ada nanti baterai, Bu, baterai laptop saya habis ya, jadi saya tidak ada ujian susulan ya. Saya tidak ada ujian susulan. Makanya saya kasih waktu agak tenang hari Minggu saya mau ujian karena mau tenang saya. Jadi tidak ada mengganggu jadwal lainnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nanti saudara latihan, ternyata ada yang kendala gitu di latihan. Bu, ini nggak bisa Bu, kok ini begini Bu. Boleh saudara tanya di grup ya, nanti saya jawab. Bu, saya udah coba, Bu, kenapa kok hasilnya begini ya, Bu? Nanti saya jawab. Mungkin ada kesalahan apa gitu ya. Ya, boleh saudara tanyakan. Nah, sekarang tugasnya, saudara kumpulkan tugas, saudara buat dari awal lagi. Jadi terhitung tanggalnya hari ini. Ya, hari ini tanggalnya. Jadi saudara tugasnya dikumpulkan hari Sabtu malam paling lambat. Ya, jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu saya nggak terima lagi. Sabtu malam paling lambat saudara kumpulkan tugasnya jam 12 malam. Saudara kerjakan dari awal. Jadi kasus tadi saudara kerjakan dari awal, baru saudara kumpulkan. Bukan yang lanjutan sekarang ya, yang saudara kumpulkan, paham ya maksud saya? Saudara buat dari awal sampai transaksi tanggal 10. Baru saudara kumpulkan. Waktunya sampai hari Sabtu malam jam 12. Karena hari Minggu kita sudah ujian. Ada paham tugasnya? Nanti yang ujiannya kayak gitu juga, Pak. Hampir sama. Mungkin angkanya beda, transaksinya beda-beda dikit, itu aja. Soalnya hampir sama. Ya, ada pertanyaan? Tugasnya ulang dari awal, Bu, dari masukin akun, dari itu, Bu. Iya, iya, saudara buat. Berarti saudara buat nama filenya itu nggak nama file lagi yang seperti ini, namanya Pasifik Akhir namanya ya. Pasifik Akhir baru nama saudara, ya. Tanggal Jadi tetap. Pasifik Akhir terus nama saudara, nggak usah pakai nomor BP kepanjangan. Pasifik Akhir nama saudara itu aja, ya. Berarti terhitungnya tanggal hari ini. Jadi saya ingin melihat tanggal hari ini saudara bekerja, walaupun saudara hanya membuat file aja hari ini. Kalau sudah baru membuat file kan sudah terhitung sisa harinya ya. Berarti hari Sabtu nanti saya buka tugasnya, berarti sisa harinya berapa tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sisa 25 hari. Boleh saudara lanjutkan besoknya lagi boleh. Yang penting hari ini hanya membuat file saja, boleh juga. Atau boleh saudara selesaikan semua hari ini, ya terserah saudara. Ya, paham ya maksud saya tugasnya? Harus hari ini, tidak boleh besok. Besoknya tidak boleh lagi. Jadi saya akan mencek sisa harinya. Sabtu berarti sisa harinya 25 hari. Kalau saudara kerjakan besok, berarti sisa hari saudara bukan 25, 26 hari jadinya. Saya ingin yang sisa waktunya 25 hari. Walaupun hanya membuat nama file saja dulu sekarang, nggak ada masalah. Ya, besok saudara lanjutkan lagi, besoknya lagi saudara cicil-cicil ngerjakannya ya terserah. Ya. Ada paham maksudnya tugas saya? Tanggalnya sama kayak tanggal yang diberikan kemarin nih kan, Bu? Sama bulannya, bulan dan tahunnya sama seperti yang saudara kerjakan sebelumnya. Cuman saya melihat sisa harinya. Ya, kalau ini lagi yang saudara kumpulkan, pas saya buka tuh sisa harinya berbeda ya. Ya, oke ya.
Ada pertanyaan lagi? Nah, oke, kalau tidak ada, saya tunggu tugasnya Sabtu dan kita siap untuk ujian UTS hari Minggu jam 9 ya. Jangan sampai ada yang terlambat ya. Kalau terlambat berarti saya tidak menambah waktu. Misalnya saudara masuk jam 10 ya, berarti ya saudara terpotonglah waktu ujiannya. Waktu ujian mulai jam 9 sampai jam setengah 12. Jadi kalau saudara masuk jam 10 ya berarti waktu saudara 1 jam setengah jadinya. Ya. Oke ya. Jadi jangan sampai terlambat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah saudara bisa melaksanakan ujian. Kalau saudara bisa melaksanakan pekerjaan dan tugas hari ini, insya Allah bisa ujian. Oke ya, sampai ketemu Minggu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.